Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-17. Mazmur 37, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-17. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar, daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Renungan hari ini berjudul Ketika Hidup Tidak Adil, ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, novel klasik karya Charles Dickens, Oliver Twist, mengisahkan bagaimana Oliver yang sakit-sakitan lahir di sebuah rumah sosial, sebuah institusi yang terkenal sering mengeksploitasi orang miskin. Bocah laki-laki yang yatim piatu sejak lahir itu akhirnya melarikan diri karena perlakuan yang kejam. Dan melalui serangkaian lika-liku yang menakjubkan, Oliver mengetahui bahwa ternyata ia adalah seorang ahli waris dari harta berjumlah besar. Dickens yang menyukai akhir yang bahagia memastikan bahwa setiap orang yang menyakiti Oliver selama bertahun-tahun pasti menerima hukuman atau bertobat. Para penindas Oliver menerima ganjaran yang pantas mereka dapatkan, sementara Oliver mewarisi tanah. Andai saja realitas hidup memiliki akhir yang selalu berjalan sesuai harapan, seperti yang tertulis dalam novel karya Dickens. Sahabat ODB, dalam Alkitab, kita membaca lirik lagu yang ditulis oleh seseorang yang menantikan hari seperti itu. Ketika keadilan ditegakkan dan mereka yang tertindas akan mewarisi tanah. Walau menjadi korban kejahatan, Daud sang pemazmur memilih untuk bersabar. Nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang. Tunggulah dengan sabar sampai Ia bertindak, tulisnya. Jangan gelisah karena orang yang berhasil hidupnya atau yang melakukan tipu muslihat. Ayat yang ke-7 dalam versi bahasa Indonesia masa kini.
Ia melanjutkan, orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi yang berharap kepada Tuhan akan mewarisi tanah itu. Meski melihat bagaimana orang jahat menghunus pedang untuk membunuh orang miskin dan sengsara, Daud percaya bahwa Allah akan memulihkan segalanya. Hidup ini keras dan seringkali tidak adil. Namun dalam perkataan Yesus kita mendengar gema dari Mazmur 37. Berbahagialah orang yang lemah lembut, katanya, karena mereka akan memiliki bumi. Matius pasal yang kelima ayat yang kelima. Sahabat ODB, kapan Anda pernah diperlakukan dengan tidak adil? Lalu bagaimana Anda akan mempercayai Allah dalam situasi tidak adil yang Anda derita? Mari kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah aku untuk menantikan karya pemulihan-Mu dengan sabar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.